wabarakatuh. Selamat datang nih di Recast Remisha Podcast. Sebelum itu aku pengen buka dulu maskernya kali ya. Tapi karena kita sudah mengikuti prokes ya. Ya, betul. Oke, karena biar ngobrolnya juga lebih asik, oke? Lebih nyaman. Nah, langsung kayak gitu. Oke nih teman-teman, balik lagi nih barengan sama saya Vina di sini. Hari ini kita pengen ngobrol santai. Pasti udah tahu nih siapa, tapi nggak ada salahnya kalau kita kenalin dulu. Ada Tantri Kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ada juga Ardana. Assalamualaikum. Ya, apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Puasa lancar? Lancar. Alhamdulillah, insyaallah lancar. Anak-anak gimana? Udah mulai puasa belum sih si Kara? Karena awal puasa itu dia mulai belajar. Alhamdulillah pas lagi hari pertama tuh udah sampai ke jam 2. Oke. Hari kedua jam 12. Oke. Hari ketiga udah bunda aku nggak mau puasa. Ya udah nah nggak apa-apa masih belajar. Tapi emang itu dari dianya sendiri yang pengen puasa atau gimana tuh? Dari dia sendiri karena kan Dari mungkin dia. ngelihat kita kan nggak makan. Anak kecil kan paling suka memang nggak makan gitu. Jadi pas lagi tahu ada puasa momen dia untuk nggak makan. Oke. Aku ikut nggak puasa. Aku ikut puasa dia bilang gitu kan. Tapi nggak minum nggak makan loh ya. Oke. Tapi nyemil boleh dong bunda, nggak bisa. Terus itu ya udah, akhirnya dia ikut puasa. Alhamdulillah berhasil tuh sampai jam 2. Oke. Ya udah kesini aku mundur. Aku lapar. Ya Kira-kira udah dapat berapa minggu tuh? enggak, cuma berhasil 3 hari ya. 3 hari. 3 3 hari. hari habis kesini karena mau ikut puasa nggak tapi harus sahur karena dia nggak ikut sahur. Oke. Dia belum bisa sanggup buat bangun ya. Untuk bangun sahur tuh belum bisa gitu. Jadi kita yang agak kasihan juga kan karena dia belum makan dari sahur. Oke. Itu pengen tahu deh si Kara ini tuh menarik tuh. Kalau kenapa menarik? Soalnya aku ngeliat dia baru 5 tahun ya. Baru 5 tahun. 5 tahun. Ranger Pink ya. Ranger Pink. Kayaknya aku tuh followers setia kamu loh. Terus tiba-tiba ngeliat ada Kara dan Instagramnya aku klik, oh my god, dia ternyata followersnya udah 85.000 sendiri. Bener ya? Oh itu malah awalnya dari 120.000 menjelang Kara menjadi dewasa followersnya menurun. Berkurang iya jadi sekarang udah 85.000 dari 120.000. Itu dia sampai ada bikin Instagram, bikin ada channel YouTube-nya juga. Itu yang minta tuh apa anaknya sendiri atau misalnya dari kayak dari Arda, dari tantrinya sendiri emang yang buat yuk yang kayak gitu. Awalnya cuma pengen sebenarnya gini, kan kita hidup di digital sekarang. Sudah jarang banget habis foto dicetak. Oke. Karena dari pengalaman yang ada, hasil cetakan itu juga udah kemana gitu. Kita awalnya pengen mengabadikan dia itu di Instagram. Ini ada Oke. media nih kayak album nih Iya. di situ. Jadi apapun momen nggak bisa kehilangan. Gitu Oke. karena dia nggak akan bisa kecil lagi. Jadi Iya, momen-momen itu, momen dia lucu, momen dia ketawa, momen semuanya disimpan di Instagram gitu. Terus jadi ngelihat kelucuannya dia bahkan dia sendiri pun melihat dia ini karena kecil ya bunda lucu banget gitu. Dari situ kita nggak ada target buat kita harus besarin Instagram, enggak. YouTube pun itu viewersnya masih sedikit, tapi nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena isinya YouTube pun itu cuma isinya main dan main. Oke. Main-main itu kayak galeri dia buat aku pengen lihat kemarin jalan-jalan gitu karena buat anak kecil memori itu sesuatu yang berharga. Oke. Coba kita bayangin sekarang ada pertanyaan, ada memorimu sama orang tua apa sih yang berharga di masa kecil? Apa ya? Lagi mikir Iya. ke kebun binatang, ke jalan-jalan ke sini ke sana ke sini. Nah, dia udah punya memori-memori itu. Jadi tinggal ngakses kapanpun. Nih aku pernah jalan-jalan. Itu sesuatu loh, itu bonding untuk antara orang tua dan anak. Lebih ke situ. Tapi caranya milenial ya. Caranya milenial. Digital juga. Digital. Bener soalnya pada zaman kita masih kecil dulu, sekarang memorinya adalah album foto. Betul. Kalau kita pindahan album fotonya udah nggak tahu kemana kan? Kebanjiran udah ambrukadul tuh Itu. bentuknya. Ada satu foto yang lengket banget tuh, padahal bagus banget. Iya. Pas dibuka, aduh, Iya. nggak bisa lagi itu. Bener-bener. Harusnya bisa di scan lagi, nggak bisa. Ketahuan banget kita mengalami hal gitu ya, krek ya kayak gitu. Sedangkan zaman sekarang tuh anak-anak semua serba digital. Jadi nanti ketika dia udah dewasa, si Kara udah dewasa, tinggal nggak usah sekarang. Kayaknya dia udah gede, udah makin gede kesininya tuh udah makin ngerti ya harus ngapain, pengen apa. Jadi dia tuh masuk anak yang kritis nggak sih? Kayak bunda aku pengen ini atau bunda kok kerja mulu sih, bunda aku kerja mulu sih atau bunda aku sepedaan mulu sih. Kritis Kritis banget. ya? Ya mungkin memang pada dasarnya
anak-anak zaman sekarang lebih banyak kritisnya ya, nanya dan segala macam. Di usia dia itu jadi kita memang sudah membiasakan dari waktu pas masih kecil memberikan pilihan-pilihan dan kita harus menghargai pilihan itu. Jadi kalau misalnya pas lagi ada momen kayak aku tuh maunya ini bunda, misalnya kayak gitu, atau enggak bunda tuh nggak boleh kerja, tapi dikasih reason kenapa emang bunda nggak boleh kerja. Aku tanya gitu terus ya nggak bisa lah, aku kan sekarang sekolah, harus siapa yang nemenin aku misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngejelasin lebih masuk di akalnya dia, masuk di nalarnya dia akan paham. Tapi ya kayak gitu-gitu hal-hal yang memang sering kita temuin sih. Jadi misalnya apa ya yang terakhir tuh bareng sama adiknya misalnya kayak karena nih ulang tahun, adik juga harus dikasih hadiah juga dong, misalnya kayak gitu-gitu. Karena kan yang dia terima kan hanya dia doang. Terus kok adik kok nggak dapet kado, bunda beliin dong gitu. Jadi biar seimbang, mas. Mungkin bagi dia ya daripada nanti mainan aku di obrak-abrik sama adiknya, jadi adik biar ada mainan lagi gitu. tapi jarang loh, biasanya kayak anak kecil gitu kan kayak enggak kayak gitu kan, mereka nggak mau milih gitu. Tapi termasuk kalau aku lihat Karanya termasuk orang yang care. Mudah-mudahan sama besar seperti itu ya. Amin. Terus kalau misalnya aku menarik juga nih, kita udah ngomongin soal anak tadi, berarti kan sudah lengkap juga nih pasangan. Ada laki, ada Arka ya, ada Arka. Jadi Kara dan Arka. Nah, ada rencana mau nambah lagi mungkin? Nanti dulu ya. Jadi ini tumben loh, biasanya yang nanti dulunya tuh perempuan. Tapi itu udah sepakat sih. Udah sepakat ya, oke. Kita sepakat, kita musyawarah gimana nanti aja yang gitu, karena kualitas dulu deh gedein anak. Kenapa tanggung jawab itu lebih besar untuk pendidikan, terus kasih sayang, perhatian gitu. Itu kan bukan masalah sepele gitu kan, tanggung jawab kita besar di situ. Jadi 2 aja deh, tapi dimaksimalkan. Oke, tapi menarik nih ya buat sahabat-sahabat di rumah juga, mungkin bisa karena kan ketika menjadi seorang public figure, kehidupannya tuh pasti akan menjadi sorotan. Nah, mungkin teman-teman bisa ngambil nih apa yang baik dari Tante sama Arda, cara mendidiknya, bagaimana bonding yang kayak tadi. Nggak apa-apa sih sebenarnya buat bikin jejak digital direkam anaknya, biar anaknya juga seneng gitu kan. Ternyata ini aku kurang ini ya, kurang luwes, atau ternyata aku nggak bisa ngomong ya bunda gitu, kok aku kaku sih atau gimana ya. Tapi kita nggak mau maksa. Jadi misalkan kita bikin konten ternyata dia nggak mood, nggak mau. Jadi kita benar-benar nggak bisa maksa. Kalau kita bikin kontennya itu seakan-akan memang nggak bikin konten. Jadi dia main aja. Jadi main baru direkam. Nggak bisa kalau Kara, ayo kita rekam ini. Itu kayak dia beban untuk kerja sih gitu. Enggak. Berarti di sini adalah kemauan, berarti seorang Tantri dan Arda adalah mengikuti kemauan anaknya aja. Udah, kita hanya kayak memonitor aja sebagai orang tua. Benar nggak sih? Jadi orang tua memonitor yang baik, yang benar, yang mana, yang seperti itu. Lalu sedikit tilas balik nih ke belakang. Pengen tahu sih awal muasalnya. Dulu aku nih kan waktu itu terima undangan sama kakak aku kan, ini Tantri mau nikah sama siapa gitu kan. Iya nggak tahu, katanya kayak Superman, Clark Kent. Tapi serius sampai tuh begitu. Serius itu kayak itu udah jadi obrolan sama ada kan Bubu sama Reni. Itu juga gitu, iya sama Clark Kent lokal. Clark Kent. Nah itu sampai biar biasanya kan seorang waktu itu kan Kotak juga lagi naik-naiknya lah ya. Nah itu sampai bisa tidak tercium media, itu apakah emang kalian tuh dulu asal muasalnya gimana sih? Aku pengen tahu aja sih, maksudnya kenalnya di mana sampai memutuskan buat menikah. Gitu. Dan mungkin dari Arda kali ya bisa menceritakan ya. Silakan. Masih ada 3 jam kan? Pertama kenal itu 2008. 31 Desember 2008. Karena kenapa ingat? Karena di situ momennya adalah momen tahun baru. Jadi Kotak itu, jadi sempat aku nonton di TV, salah satu stasiun TV, terus ada hostnya bilang, ini dia penampilan band Kotak gitu.
wah vokalisnya kok kayak pacarnya Boboho, katanya bilang gitu. Dari situ tuh nempel terus di kepala, pacarnya Boboho. Sedangkan Boboho itu kan ikonik banget kan. Sedangkan Boboho itu ikonik banget yang nemenin kita Sabtu Minggu kalau di TV zaman generasi 90-an 2000-an gitu kan. Terus aku ngakak banget, wah suatu saat kalau ketemu, wah bercandain lah gitu. Kekabul loh. Terus iya, ketemu. Jadi Tantri itu sama bandnya Kotak manggung di acara tahun baru 2009 di Madiun. Iya, okay. Saat itu aku jadi band openingnya. Oke. Jadi band openingnya. Terus aku nyamperin di radio gitu, diajak teman ke radio, terus ketemu. Loh, ini kan pacarnya Bobo itu. Gitu. langsung pertama tuh langsung begitu. Oh iya iya. Karena dulu kan masih poninya lurus. Iya. Pipinya masih chubby. Terus siapa nih? Terus lucu mau bercanda-bercandain, terus kita akhirnya ngobrol di tempat bakso di radio itu, di radio di Madiun itu, di CSFM itu, di depannya ada tukang bakso tulang. Terus kita makan, terus ngobrol tuh. Biasanya aku bisa nebak nih wanita tuh 5 menit kemudian aku bisa, oh karakternya begini. Ini nggak bisa karena dia real banget, bisa makan, enak ya. Wah bener nih, cewek beda. Gak ada tendensi apapun mau jadiin pacar kan, jadi ya udah jadi diri sendiri aja. Jadi kayak makan aja, iya. Terus pas ngobrol musik, aku sering ke Jakarta gitu. Jadi waktu itu memang sering ngirim demo ke Jakarta akunya. Terus tapi balik lagi ke Madiun, meniti karir lagi di Madiun, mulai lagi start buat ke Jakarta. Nah itu ketemu, kita kapan-kapan sharing yuk gitu. Aku boleh minta nomor manajer nggak? Nomorku aja gitu. Nah itu aneh, itu aneh, itu kayak ada malaikat. Karena aku tidak pernah nge-share nomor pribadiku sama orang yang baru aku kenal. Itu aneh banget, makanya jodohku bertemu di Madiun kayak gitu. Jodohku bertemunya di Madiun. Kalau aku share nomor manajerku pasti kan dia langsung agak ada jarak dong ya kan. Iya walaupun memang mungkin tetap berjodoh, cuma kan agak lebih sulit ya. Kalau ini kan lebih mudah. Iya. Mudah jadi. Hari itu ketemu, malam itu manggung. Besoknya dia pulang ke Jakarta. Oke. Besok pulang ke Jakarta, ya udah tuh udah ketemu sekali itu aja. Selama 1 bulan, sampai 1 bulan baru dia ada manggung di Surabaya, ketemu lagi. Oke. Terus dari situ menjalin hubungan, udah. Tapi long distance 1,5 tahun itu. Kuat ya. Iya kayak tendangan bebas ya, tendangan jarak jauh ya, hubungan jarak jauh. Untuk seorang kayak dari Tantrinya sendiri ini menarik sih, maksudnya kayak pasti seorang saat dulu vokalis band perempuan saat itu kan nggak banyak ya. Zamannya pas Kotak itu, terus habis itu lagi naik kan pasti juga banyak yang bermunculan. Dan yang lebih yang lebih, tapi kenapa sisi menariknya dari dia ini? Saya nggak tahu menariknya. Kenapa? Karena dari tiba-tiba itu sadar nggak? Apa baru menyadari sekarang kayak kenapa gue kasih ya nomor handphone gue gitu kan? Iya bukan baru-baru ini, maksudnya setelah pacaran akhirnya kok malah dikasih handphone, maksudnya malah ngasih nomor handphone sendiri gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya banyak yang berdatangan ya memang nggak dipungkiri pasti banyak ya, banyak pilihan dan segala macam. Cuman balik lagi kan kita sebagai perempuan kan juga punya hak untuk milih mana sih yang benar-benar real ke kita rasanya. Karena justru memang pas lagi di atas itu wah godaannya tuh banyak banget gitu kan. Nah terus ada yang niat untuk ngedeketin karena apa juga pasti kan ada juga gitu. Nah, tapi kalau dia memang awalnya kita memang hanya teman. Saat itu aku pun sudah punya pacar. Oh, tahu? Nggak tahu. Tapi memang lagi taruh. Tapi memang lagi proses pencarian. Bukan, maksudnya lagi nggak bagus lah hubungannya sama yang sebelumnya. Terus habis itu dia datang. Terus ada sesuatu yang memang berbeda, seorang pria lugu. Lugu dan mudah ditipu ya? Enggak ya? Enggak dong, aku jadi gitu. Enggak, maksudnya sederhana, terus juga dia punya kegigihan untuk bisa menerjang ibu kota gitu kan. Jadi naik apa mobil apa naik bus? Enggak, dia ngasih demo itu kan menurutku itu usaha ya. Aku pun pernah mengalami fase itu gitu. Aku tuh tipikal perempuan yang memang berjuang dari nol. Ketika aku ngeliat laki-laki juga berjuang dari nol, aku ngerasa oh ini
ini sama banget nih gitu. Kalau tiba-tiba aku ketemu sama satu beda-beda cerita ketika aku bertemu dengan pria yang memang sudah settle dan aku tidak melihat proses itu, mungkin aku akan lebih beda gitu kesannya. Tapi kalau misalkan Arda tuh aku tahu gitu proses dia seperti apa, kurang lebih sama kayak aku. Jadi ya ini mungkin sebagai sosok yang tepat saat itu aku mikirnya. Itu dan memang benar. Proses untuk penentuan itu waktu kamu ngelamar itu jadi kepo ya. Jadi terlalu lama. Jadi Untung sabar menjalin ini hubungannya dulu. tuh hampir 5 tahun. Nah itu dia. Jadi karena nggak ada gambaran merit itu seperti apa, nggak ada gambaran bahwa dulu kan belum ada sosial media, belum ada Umur ilmu. berapa waktu itu? Umur berapa ya? 23. Oh enggak ya? Enggak dong. 22-an ya? Iya. Iya 22-an, 21, 22. Itu masih sampai muda ya? iya. Terus tapi dia pun bilang, aku tuh pengen nikah muda gitu dia bilang. Aku kenapa? Karena pengen aku tuh pengen badanku fit tapi pengen main sama anak-anakku dia bilang gitu. Terus sebenarnya, nah itu dia yang dialamin oleh banyak orang. Pasti semua setuju di kolom komen nih. Jawab ya. Bahwa laki-laki itu bukan ragu untuk memutuskan. Sebenarnya dia yakin, tapi dia ragu terhadap diri dia sendiri kadang. Untuk merit itu seperti apa? Bisa nggak ya membahagiakan? Kadang di situ. Karena nggak ada pendidikan bahwa kita itu merit itu harus seperti apa. Itu benar loh. Jadi bahkan kalau kita udah punya anak, nanti ngalamin tantrum, baby blues segala macam, nggak ada pendidikan itu, nggak ngerti, gitu. Nggak seperti sekarang. Nah, perempuan merasa menunggunya terlalu lama. Jadi nggak akan ketemu. Yang satu kode-kodean, yang satu ngasih tahu. Padahal harusnya dibahas. Iya, tapi Misalkan, dibahas. Belum gitu, belum. Jadi ragu, orang jatuh cinta itu mau ngomong juga menyakitin nggak ya. Di satu sisi orang yang jatuh cinta tuh ngomong aku bisa ngebahagiain ya. Bukan karena lagu untuk milih yang lain, enggak, bukan begitu. Sanggup nggak ya? Kadang hidupku aja berat gitu. Meniti karir di Jakarta berat. Waktu itu kan aku kan sebelum masuk NAF nih. Iya. Itu ajaib juga prosesnya. Bahkan jadi si Tantri sudah posisi tinggi banget. Bahkan aku ingat ada satu kejadian yang aku terus di caption tuh orang langsung ikut terbawa suasana. Karena kenapa? Itu momen yang benar-benar real, nggak disetting. Jadi ketika Tantri habis manggung di salah satu TV, yang lagi kotak lagi heboh-hebohnya, dia nanya, aku habis selesai loh manggung, kamu di mana gitu? Aku di kos gitu. Tadi aku nonton loh, kamu kan nggak punya TV. Di kos tuh emang nggak ada TV. Aku nonton kok di pos satpam. Aku nonton di pos satpam. Sejujurnya memang nggak ada yang dibikin-bikin. Ya udah, aku samperin dia, kita makan bakmi yuk gitu. Kita makan bakmi berdua. Dan dia masih dalam kondisi baju manggung gitu. Dari situ aku merasa bahwa ini wanita di saat posisi tinggi, tapi dia masih mau nemenin laki-laki yang prosesnya masih dari bukan 0, minus gitu. Jadi aku langsung merasa, iya bukan 0 lagi, minus gitu. Saat itu minus aku. Tapi dari situ aku merasa bahwa oke, sesuatu harus diperjuangkan, lakuin dulu aja gitu, kejar dulu gitu. Tapi sejauh ini aku pas hubungan itu juga aku hubungan baik sama papa mama, hubungan baik, selalu kabar-kabaran gitu. Jadi kalau dibilang minder, adakah perasaan minder? Sebenarnya pasti ada. Yes. Pasti laki-laki itu pasti ada perasaan minder. Tapi perasaan untuk mundur enggak? Sebenarnya enggak, mundur enggak. Kenapa? Karena ya emang harus diperjuangkan seseorang wanita itu. Gitu. Terus setelah ya itu 6 tahun misalnya. Apanya? Hampir hubungan 6 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun itu ngerasa bahwa, nah itu setelah masuk NAF ya, kehidupan kok semakin baik ya. Nah itu kalau ditanya ya, gimana, apa sih hubungan itu patokannya apa kalau mau lanjut atau enggak? Karena kan orang, ada pepatah bilang, jangan pernah menasihati orang jatuh cinta. Iya, karena semua tiba-tiba terasa blind. Gak ada yang bisa masuk akal. Betul, setuju itu. Gitu. Tapi patokannya satu, kehidupan membaik atau enggak. Gitu. Ngerasa bahwa kehidupan ini kok semakin baik ya, karirku tiba-tiba jadi, tiba-tiba itu bayangin, masukin demo, jangankan cuman masukin demo pengen diterima di label aja, itu mungkin nggak ya? Itu impian yang nggak mungkin anak daerah begini gitu. Tiba-tiba dari 300 orang yang daftar audisi NAF, satu CD itu ajaibnya didengar sama mereka. Dan aku nggak ikutan audisi NAF, vokalisnya NAF. Jadi dia memang ngasih CD demo untuk di label tersebut. Untuk
sebagai dia Sebagai pribadi. band- Oh, bandnya. band yang sebelumnya. Siap, band yang sebelumnya. Oke. Didengar, ini punya siapa ya? Bayangin nggak, itu satu dari berapa kemungkinan. Kok nggak ada kok nggak ada siapa nih diputer plek, judul lagunya Dosa Apa waktu itu. Kepilih langsung sama Naf. Itu langsung hidupku, loh kok ajaib ya. Loh ya Allah ngasih semuanya di saat waktu yang tiba-tiba. Oke. Akhirnya Jadi masuk Dosa Apa itu lagunya lagu lagunya Arda. lagu itu orang-orang mengartikan, makanya nggak pernah mau merusak lirik itu karena lagu yang sudah di pasar mereka punya pengertian sendiri. Nah kalau boleh jujur sebenarnya lagu itu adalah ada dua. Pertama protes kepada Tuhan, yang kedua protes kepada manusia. Jadi kan dosa apa yang telah aku lakukan hingga kini aku kok abaikan gitu. Jadi karena kok udah ngelakuin apapun kok diabaikan ya gitu. Oke. Udah ini kok jawabannya begini ya, ini ya, nah, kenapa gitu, banyak pertanyaan di situ. Begitu udah masuk Naf, kehidupan membaik, teman makin banyak, terus makin apa ya, kehidupan makin membaik aja intinya. Salah satunya teman-teman mendukung gitu. Oh berarti ini apa yang kita jalanin sesuatu yang baik nih. Oke. Patokannya itu. Kalau mungkin kita berhubungan terus tapi yang lain, wah nggak beres nih orang jauh teman-teman lain, mungkin indikatornya lain lagi. Setelah itu ngerasa ya itu kode-kodean itu antara perempuan dan laki-laki itu nggak pernah ketemu strumnya itu. Ada momen pas merit, pas melamar dia, itu malam tuh aku nggak bisa tidur. Malam itu nggak bisa tidur. Waduh ya Allah. Nanti kamu bisa tidur gak saat itu? Nggak tahu. Oh nggak tahu. dilamar. Oh iya benar-benar. Kok nggak bisa tidur. Habis sholat tahajud tahu, apa ya? Pagi nggak bisa tidur. Oke, mau ke Mall Ambassador deh beli cincin. Uang tabunganku adanya berapa buat beli cincin. Ngelamar dia. Aku Kemana ya cincinnya? Iya. Mau ambasador Kuningan. Iya. Masya Allah. Bahkan menikah aja aku masih nyari gedung sendiri itu. Naik motor nyari gedung sana, gedung sini, gedung sana. Tapi happy tuh. Kenapa? Karena ya senengnya apa ya? Ya punya cerita sendiri bahwa apa yang lakukan ini sendiri gitu loh. Prosesnya. Pas dilamar lega. Biasanya orang wah ini mau digombalin kalau nanti pas lamar tulisan-tulisan gitu. Wah ngomong apa. Tapi begitu ketemu nangis kita. Kita berdua nangis gitu. Nggak tahu tuh itu nangis tuh. Tantri nangis. Nangis Semua kita nangis. Kita Tiba-tiba nangis 5 tahun coba. akhirnya Aku udah ngasih pokoknya aku tuh udah ngasih tanda ke dia gitu. Aku tuh punya target gitu. Iya, Aku tuh iya. perempuan yang punya target. Usia sekian aku pengen punya anak, apa segala macam udah diplot-plotin lah. kodenya udah keras ya. Udah, sebenarnya. kamu tuh mau nikahin aku nggak sih gitu. Papaku juga bilang itu, Arda mau nikahin kamu nggak? Tanya aja gitu. Kalau nggak ditanya, kalau nggak ada kejelasan nggak apa-apa, bikin cari yang lain gitu kan. Karena kita perempuan gitu, kita Iya. punya target usia segala macam. Terus nanya sama dia masih gampang, nggak ada pertanyaan, nggak ada respon kata gitu. Aduh ini gimana sih? Pokoknya kalau sampai itu nggak dilamar, bye. Dari situ itu kan dealing proses hidup ya, kayaknya seluruh hidup melamar. Oke, karena hidup berdampingan sepanjang hayat kan. Iya. Melamar. Dan itu nangis semua tiba-tiba kebayang semua perjuangan dari mulai naik bus, mulai dari support segala macam, mulai dari ibuku meninggal apa semuanya itu ada semua. Melamar begitu kita menikah. Pasti orang-orang yang kok nggak dari dulu ya nikah gitu. Karena ternyata damai banget hidup. Kalau udah pas tahu begitu ya. Damai. Kenapa harus sampai 5 tahun ya? Tapi indikator menikah dengan orang yang dicintai. Oke, berarti the right person-nya. Menikah dengan orang yang Menikah. dicintai itu. Rasanya kok melegakan ya hidup gitu. Leganya tuh Karena begini, ada orang bilang orang orang mencintai itu harus berkorban. Enggak, bukan berkorban. Berkorban itu berarti ada perasaan bahwa melakukan sesuatu dengan terpaksa dong. Oke. Berarti ini sama sekali tidak ada. Seneng. Kalau orang seneng, bayangin nggak? Mau rumahnya pacarnya di pucuk gunung kehujanan dikasih tahu orang tua enggak, jangan nih. Tetap jemput karena seneng hatinya. Iya. Bukan berkorban. Orang lain mungkin melihat berkorban, tapi pribadinya melihat itu sebuah kecintaan. Jadi poinnya di situ. Nah, aku pun merasa begitu. Oh iya ya. Ini bukan berkorban tapi emang sayang gitu, memang kasih sayang. Makanya begitu menikah merasakan damai.
Gitu. Luar biasa. Karena ini cukup menarik nih. Jadi akhirnya setelah 5 tahun dan alhamdulillah sudah membuahkan hasil juga ya. Dari kehidupan keluarga ada si Kara dan si Arka juga. Terus kehidupan keluarganya tuh juga cukup ya itu perjalanan hidupnya lah. Perjalanan hidupnya tuh sebagai seorang keluarga pasti mengalami fase-fase di mana pernah ada bete nggak sih kayak gitu, kayak aduh gimana ya ngejalaninnya, aduh ini gini banget nggak sih ini keluarga suami istri kayak gitu. Terus ada nggak yang dari sifatnya Tantri ini yang aku pengen tahu, sebelum dia menikah sama setelah menikah ada perubahan nggak sih kayak gitu, atau misalnya perubahannya tuh bisa yang perubahan yang mengarah lebih baik, yang tadinya mungkin baik emang baik gitu, tapi ada hal-hal yang nggak ya kamunya tuh jadi kayak wow ternyata Setelah ada gitu. setelah pernikahan ada yang bikin wow makin cinta. Jelas pasti kan akhirnya hidup berdua dan akhirnya kebongkar, makanya kalau nikah nanti ketahuan semua tuh biasa ya bener lah, hidup berdua tidur serumah ketahuan semua, ternyata dia jago masak, ternyata dia ini wanita yang sangat perhatian dengan keluarganya. Dia ini istilahnya sesibuk apapun di meja makan nggak pernah sepi makanan. Dia hobi masak. Oh iya ya dia masak. Oh dia ini di awal-awal justru akunya yang ngerasa bahwa enggak ya uang itu harus dibeginiin. Ini. Awal-awal nolak aku loh. Nggak bisa. Akhirnya tapi dia memberi pengertian bahwa nggak bisa, merit itu ini bareng-bareng gitu. Harus dipikirin, nggak bisa mikirin cuman hobimu doang, laki-laki harus beli ini, nggak bisa, ini demi keluarga kita, nanti kalau kita punya anak. Nah pengertian itu masih belum, nah itu proses mengenal. Proses mengenal yang banyak rumah tangga yang terjadi perpecahan. Kenapa? Karena proses mengenalnya nggak ketemu. Proses kenalnya nggak ketemu gitu, jadi memaksakan. Jadi nggak bisa rumah tangga itu selalu dipaksakan harus suami enggak, kadang wanita juga pikirannya jauh lebih jernih daripada seorang laki-laki gitu. Itu kalau ada yang bilang katanya kan kalau kepala rumah tangga tapi perempuan kan lehernya gitu, jadi bisa gerak. Nah jadi tahu oh iya ya ternyata Tantri ini perhatian begini gitu. Karena aku ngelihatnya juga nih yang menarik dari aku kenal Tantri pun kayak rocker, kayak tomboy ya kan, terus ternyata baru sekarang tuh aku lihat Tantri bisa masak. Iya kan, kayak Tantri bisa masak itu karena pandemi ya. Enggak apa sih, ini sebenarnya jujur deh, itu karena pandemi atau bukan enggak kan. Dia hobi masak, jadi menurutku ya aku lihat, aku objektif karena orang lain masak tuh buat dia olahraga, hal yang menyenangkan ketika udah urusan musik kalau ini gitu. Jadi itu kan seni juga masak, ngolah, nuangin emosinya di situ mungkin. Berarti kalau misalnya memang dari masak atau apa tadi, memang dari ini Tantrinya. Tantri kamu pelan-pelan ya ngeluarin ininya ya, surprise-nya ya. Keluarga keurus semua loh. Kalah. Iya. Dia kan nggak tahu. Iya kan emang keluarga biasa keurus loh, gitu, anak keurus Buka gitu. puasa pakai bakso ya. Itu keluarga semuanya keurus gitu. Iya. Bayangin nggak aku yang cowok yang biasanya nggak pernah kesehatan, nggak ngurusin ini, tapi dia ngasih ayo ke dokter gigi, ayo ke sini, ayo medical check up. Awal-awal pasti nolak itu, ini enggak kebiasaan aku ngapain tes kesehatan kan. Tapi dia memberi pengertian bahwa oh iya loh, ini kan buat anak-anak kita nanti. Nah di situ terus setelah berjalan jauh, baru biasanya kita menertawakan hal di masa lalu. Orang-orang yang bisa menertawakan di masa lalu itu adalah orang-orang yang paham terhadap dirinya. Dia udah ngobrol terhadap dirinya. Ya dulu aku nggak pernah mau dulu aku nggak pernah mau kesehatan, dulu nggak pernah ngurus gigi, nggak ngurus, jadi keurus gitu. Berarti, ya itu dia jodoh itu indikatornya kalau baik ya menuju jauh lebih baik gitu. Betul, berarti ini kalau sudah berjodoh itu tandanya memang menuju pasti yang tadinya baik akan jadi lebih baik ya kan. Amin, semoganya harapannya begitu sih. Oke deh kalau kayak gitu, teman-teman kita istirahat sebentar. Kalau misalnya kita istirahat sebentar nih sebelum itu, karena akan ada yang lebih menarik lagi nih. Aku pengen tahu tentang karir kalian masing-masing dan katanya ada bisnis yang sudah dijalankan. Bisnis jual kacang. Kacang cimen.
Oke, kalau kayak gitu, yuk kita break dulu ya. Balik lagi.